Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, guru kita yang paling kita hormati di kelas MS, Suhu Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training Consulting, yang hormati Prof. Mukhlis dari MSTC juga, yang kami hormati Pak Christian Gamas dari OKPBJ Kabupaten Kutai Barat. Ya. Beliau pengelola pengadaan barang jasa ahli muda Pemkab Kutai Barat yang siang hari ini akan menjadi narasumber kita untuk materi mewujudkan toko daring. Bapak Ibu peserta webinar kelas khusus MSTC yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sekira pada siang sore hari ini kita bisa bersilaturahim secara online melalui webinar pada kelas khusus MSTC. Salawat serta salam kita sambungkan kepada junjungan kita yang Muslim Nabi Agung Muhammad SAW. Terakhir doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, di siang ini saya mendapat tugas dari suhu kita, Suhu Muji Santosa, untuk menemani Pak Gamas dalam webinar mewujudkan toko daring. Sepintas gambaran tentang narasumber, beliau adalah pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Pemkab Kutai Barat. Nanti biodatanya bisa dilihat di materi, di slide nanti yang akan dibagikan oleh Pak Gamas. Kurang elok rasanya kalau saya yang banyak ngomong ya Pak. Artinya Pak Gamas saya ambil. Ya, itu. Dan untuk aturannya webinar seperti yang sudah di kita, jadi webinar dilaksanakan selama 90 menit, dibagi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari narasumber 45 menit, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh kami selaku moderator dengan catatan. Bapak Ibu yang mau tanya silakan klik tombol raise hand dulu. Kalau resen nggak ada, Bapak Ibu ada kesulitan sinyal, bisa menulis di chat. Tapi chat adalah alternatif terakhir, jadi kami utamakan yang resen dulu. Jadi resen kami utamakan untuk kami klik untuk tanya jawab. Kalau memungkinkan baru ke tombol chat. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, supaya acara kita pada siang sore hari ini lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Oke. Langsung aja 3 menit waktunya kami serahkan ke Pak Gamas. 45 menit ke depan, monggo kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kuswoyo. Selamat siang kepada rekan-rekan yang ada di webinar MSTC pada siang hari ini. Saya didaulat oleh Suhu Muji Santosa untuk menyampaikan materi mewujudkan toko daring. Jadi pertama-tama saya tadi sudah disebutkan background saya oleh Pak Kuswoyo. Ya, saya pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Kabupaten Kutai Barat. Sebagai PNS, saya dulu adalah peranata komputer ya di pendapatan daerah. Spesialisasi saya pajak daerah waktu itu. Kemudian saya ke ULP, gitu ya, waktu itu masih ad hoc. Kemudian di ULP di KPBJ pernah juga menjadi Kasubag Pembinaan Advokasi, Kasubag yang melaksanakan fungsi pengelola pengadaan barang jasa, pernah juga menjadi fungsi pengelola LPSE. Nah, kemudian juga saya pernah di bagian umum sekretariat, dan kalau pengalaman
sebagai pelaku pengadaannya ya saya pernah menjadi PJPHP, PPHP, Prokmil, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen. Nah, jadi yang belum tinggal PA-KPA itu. Kalau Pak Muklis kan sudah KPA ya. Nah, baik Bapak Ibu, background pendidikan saya S1 Teknik, ya, S1 Hukum, S2 Magister Manajemen, saat ini lagi menempuh S1 Perencanaan Kota. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi saya kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan gitu ya terkait pengadaan barang jasa pemerintah di WA saya ya, itu ada nomornya 081330302605 dan beberapa artikel ini terinspirasi oleh Sri Muji Santosa juga gitu ya, aktif menulis di blog pribadi saya. Selain sebagai pengelola pengadaan barang jasa, saya juga mengumpulkan recehan-recehan kredit gitu ya, jadi dapat poin juga dengan menjadi fasilitator LKPP ya, jadi advisor LKPP juga. Kalau fasilitator LKPP saya mengajar di pelatihan-pelatihan kompetensi PBJ yang diselenggarakan oleh LPP yang bekerja sama dengan PPSDM LKPP. Baik, itu Bapak Ibu untuk diri saya. Nah, karena didaulat untuk membawakan toko daring, begitu kan, jadi saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu toko daring. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 1 angka 54 pada Perpres 12 2021 muncul ya dalam ketentuan umum definisi dari toko daring itu apa. Nah, jadi memang kalau di Perpres 16 toko daring itu disebutkan, ya. Tapi definisinya belum ada tuh, makanya ditambahkan di Perpres 12 2021 dalam pasal 1 angka 54. Pada prinsipnya ini adalah wadah gitu ya Bapak Ibu. Wadah untuk memfasilitasi bertemunya pelaku usaha yang sektor retail ya dengan beli, yaitu pelaku pengadaan. Jadi kata kuncinya adalah sektor retail terlebih dahulu gitu. Memang kadang-kadang kalau saya perhatikan ya sektor retail ini kadang suka dibantah juga sama PPMSE begitu, bahwa kami bukan retail, kami B2B, kami B2G dan seterusnya. Tapi kan ya itu company yang melaksanakan PPMSE-nya perannya. Tapi kan kita merchant-merchant yang ada di dalam PPMSE itu tadi itu adalah kebanyakan pelaku usaha sektor retail. Makanya memang toko daring, toko dalam jaringan ini bisa dibilang habitatnya untuk UMK koperasi ya. Jadi ya walaupun memang UMK koperasi bisa saja masuk ke dalam katalog begitu, tapi lebih mudah bagi mereka untuk masuk dalam ekosistem pengadaan, marketplace pengadaan itu melalui retail yang khususnya retail daring dalam toko daring. Nah, tadi saya nyebut PPMSE begitu. Nah, PPMSE ini ada peraturannya sendiri ya Bapak Ibu. Ada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, artinya kalau kita melihat masa lalu gitu ya, historinya bela pengadaan itu tadi, sekarang bela pengadaan kan sudah bertransformasi menjadi bagian toko daring, gitu. Bahkan menjadi apa yang disebut dengan toko daring itu tadi. Gitu. Tapi kalau kita lihat waktu beberapa tahun silam sebelum munculnya Perpres 12 2021 ya, bela pengadaan ini tadi memanfaatkan ekosistem PPMSE terlebih dahulu, baru terintegrasi di Perpres 12 2021 perlahan-lahan. Jadi memang membuat sistem itu kan tidak langsung serta-merta jeglek langsung 100% optimal gitu ya. Nah, apa itu PPMSE gitu Bapak Ibu? PPMSE ya, ini adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Sebagai penyelenggara ini statusnya adalah service provider. Nah, Bapak Ibu yang pengelola LPSE pasti paham begitu ya, bahwa sebagai pengelola LPSE di tempat masing-masing itu merupakan penyedia pelayanan service provider, nah, penyelenggaranya. Nah, di sini
Servis apa yang dilaksanakan oleh PPMSE ya adalah ya, wadah gitu kan untuk transaksi perdagangan yang menjadi sarana komunikasi elektronik. Nah, jadi kalau kita bayangkan para PPMSE ini seperti bangunan gedung mall. Ya, kita bayangkan gedung mall terlebih dahulu. Nah, gedung mall, dalam gedung mall itu ada merchant-merchantnya, pedagang-pedagangnya. Nah, di situ. Jadi, ya siapapun bisa membuka counter, bisa membuka booth, atau ya pokoknya punya space di dalam mall tersebut. Jadi jangan heran ketika kita melihat toko daring, itu mallnya ada banyak. Ya. Kita bisa lihat ya, toko daring itu ada yang pakai Enbis Market, gitu ya, ada yang Bineka, ada beberapa lagi ya, saya ada makin lama makin bertambah, gitu kan. Kalau kita perhatikan di tokodaring.lkpp.go.id itu terlihat semua mall-mallnya yang namanya PPNSE itu tadi. Gitu. Nah, ketika Bapak Ibu memilih mall, sama seperti pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam mall, ya, di situ Bapak Ibu melihat ada banyak toko-toko, gitu kan, toko-toko. Dalam satu mall, ya, misalkan toko A, bisa saja dia punya lagi toko A itu tadi di mall yang lain. Nah, jadi kita tinggal mencari saja gitu kan, mana yang toko daring yang paling pas, yang paling nyaman buat kita gunakan. Nah, dalam proses kami untuk mewujudkan toko daring ini ada 2 PPMSE yang kami coba gandeng, gitu ya. Tapi yang mau melakukan pembinaan itu adalah Enbis Market, gitu ya. Jadi yang relatif agresif, ya, itu menggunakan yang mall-nya ini tadi, PPMSE yang tadi, Enbis Market. Saya bukan di endorse, tapi memang kenyataannya kalau kita ngelihat di tokodaring.lkpp.go.id, Bapak Ibu, memang paling gede ya nilai value belanjanya. Karena memang bisa dikatakan itu agresif lah. Nah, baik. Jadi pada prinsipnya, Bapak Ibu, PPMSE ini ya, secara umum, ya, PPMSE ini, jadi kalau kita perhatikan ya, PPMSE yang tergabung dalam toko daring itu juga punya PPMSE yang untuk umum. Perhatikan syaratnya itu tadi, kalau toko daring pemerintah ini tadi kita melihat dari definisi yang ada di pasal 1 angka 53. Dia terintegrasi dalam sistem pengadaan pemerintah. Jadi jangan disamaratakan gitu. Saya kadang saya ambil contoh saja begitu, Bapak Ibu semua pasti tahu ya, yang PPMSE yang saya sebutkan ini tadi, karena sangat terkenal, ya, Bineka. Itu dia di toko daring ada, ya Bapak Ibu, di katalog elektronik dia ada, di URL yang memang PPMSE yang untuk non pemerintah dia juga ada, begitu. Dia ada di sebagai merchant juga di PPMSE lain, dia juga ada, begitu ya. Nah, jadi ya, ketika saya berbicara toko daring, tolong jangan dianggap toko daring yang pemerintah itu sama saja dengan toko daring yang ada PPMSE yang di luar. Jadi dulu sering bertanya begitu ya kepada saya, ketika belum ada aturan Perpres 12 2021, toko daring itu masih belum terdefinisi dengan jelas, walaupun sebagai dalam e-marketplace sudah disebut toko daring. Tapi waktu itu garis tegasnya pasal 1 angka 54 ini belum disebutkan, begitu ya. Sering ada yang bertanya gitu, kalau saya belanja di online shop, online shop itu kan bahasa Inggrisnya toko daring gitu kan, ya kan, daringnya kan online, toko shop gitu kan. Kalau saya belanja di online shop itu artinya saya melakukan e-purchasing dong dengan toko daring. Saya jawab bukan, karena kita harus menelusur lagi toko daring ini tadi dengan definisi Perpres pengadaan sesuai ruang lingkupnya. Nah, jadi PPMSE, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat PPMSE yang di luar rencana, ya PPMSE itu meliputi retail online, ya, pedagang yang memiliki sarana PMSE itu sendiri. Contoh kayak Bineka, dia punya bineka.com. Nah, itu tadi kan.
bisa marketplace atau penyedia platform ya, seperti kayak saya sebut saja yang mudah gitu ya, kayak Tokopedia, Lazada, Blibli gitu kan. Bukalapak. Ya Pak? Bukalapak itu juga berapa? masuk. Ya, Bukalapak. Nah, itu kan ada yang aplikasi untuk umum, tapi ada juga yang terintegrasi dalam toko daring. Nah, kalau dua-duanya sama PPMSE begitu ya. Nah, sampai iklan baris online-nya itu dulu ada yang cukup terkenal untuk listing itu tadi, tapi sepertinya sekarang sudah tidak ada lagi begitu ya. Ada daily deals juga. Nah, ini adalah PPMSE. Tapi orang-orang yang memanfaatkan sarana PPMSE untuk berdagang itu tadi yang disebut sebagai merchant. Nah, ketika kita sudah memahami konsep PP 80 2019, mari kita sudah bisa membedakan nih, ada yang namanya PPMSE ya, kayak tadi Bukalapak, Blibli itu kan ada dalam toko daringnya pemerintah. Nah, itu mall-nya. Dalam mall ada pedagang-pedagang, siapapun bisa masuk. Yang melakukan kurasi, yang melakukan filter adalah pengelola mall-nya. Nah, kita sebagai pengguna sebagai pelaku pengadaan ya tinggal kalau memilih kanal toko daring kita mau masuk mall yang mana. Nah, itu konsep awalnya itu dulu Bapak Ibu. Nah, maka kalau kita sudah memahami PPMSE, memahami merchant, kita coba tarik ke dalam e-marketplace gitu. E-marketplace ini apa sih gitu kan? Nah, e-marketplace ini Bapak Ibu dalam pasal 1 angka 35 ya dalam Perpres pengadaan barang jasa pemerintah itu disebutkan ya, pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah itu terdiri atas katalog elektronik ya. Katalog elektronik itu ada 3 cabang ya, ada 3 tingkatan ya, katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal. Nah, lalu ada toko daring dengan berbagai macam PPMSE. Kemudian kalau kita berbicara pemilihan penyedia, ya ini sifatnya pemilihan penyedia yang menggunakan SPSE yang sifatnya kompetitif gitu ya. Kalau katalog elektronik, kalau toko daring, itu kan sifatnya mini kompetisi gitu ya Bapak Ibu. Merchantnya sudah ada di dalam, nah kita tinggal memilih produk. Nah ada juga nih yang kompetisi dan ada yang non kompetisi. Yang non kompetisi seperti kayak pengadaan langsung, gitu ya, penunjukan langsung. Nah kemudian pemilihan penyedia yang lainnya tender, seleksi, ya, kemudian tender cepat. Nah metode-metode pemilihan penyedia yang ada di dalam SPSE ini menjadi sarana yang disebut dengan pemilihan penyedia. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang ini Bapak Ibu, kita bukan melihat seperti yang zaman kolonial ya. Pokoknya kalau di atas 200 juta rupiah itu sama dengan lelang gitu. Nah, saya itu sampai sekarang masih susah, bukan lelang Pak, tender gitu. Ya, di atas 200 juta rupiah pokoknya lelang, bukan lelang Pak, tender. Dan tender pun juga bukan satu-satunya sarana dalam kita memilih pemilihan penyedia untuk memenuhi kebutuhan. Kita bisa pilih katalog elektronik, kita bisa pilih toko daring, kita bisa pilih pemilihan penyedia. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita berbicara sebuah pasar, ya, kalau kita berbicara konsep pasar ini kan adalah tempat untuk bertemunya penyedia dengan pembeli, dalam hal ini adalah kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, pasar ini tadi kita harus upayakan supaya pasar itu tadi bisa beroperasional. Ketika pasar itu bisa beroperasional, itu berarti harus ada 2 belah pihak, pelaku usahanya sama pembelinya. Pembeli pasti ada, ya, pembeli, pelaku pengadaan itu pasti ada di tiap 34 provinsi itu pasti ada kabupaten kota. Di tiap 34 provinsi itu pasti ada balai atau satker kementerian lembaga. Nah, tinggal gimana supaya pasarnya ini tadi
bisa terisi dengan para pelaku usaha. Nah, kalau yang mau pakai konvensional ya, pakai pemilihan penyedia, nah, yang pengadaan langsung, yang tender, yang seleksi, itu kita akan kembali ke zaman yang disibukkan dengan proses pengadaan. Ya, kita disibukkan dengan proses pengadaan ini adalah kita harus melakukan persiapan pengadaan yang effortnya lebih banyak. Effortnya lebih banyak itu seperti apa? Menyusun HPS, ya kan? Walaupun memang menyusun HPS ini kalau untuk yang pemilihan penyedia yang kompetitif maupun yang non kompetitif itu diberlakukan untuk yang 10 juta ke atas gitu ya. Nah, kalau yang mini kompetisi melalui e-purchasing dengan katalog elektronik dan toko daring, kita tidak perlu menyusun HPS. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pilihan sebagai pengguna layanan ya, pengguna jasa service provider dari sistem pengadaan pemerintah, marketplace pengadaan barang jasa pemerintah, kita dihadapkan dengan pilihan mau lebih nyaman, itu kita menggunakan katalog elektronik kalau untuk skala non-retail. Kalau yang saya, walaupun kalau Bapak Ibu mau belanja retail di katalog elektronik, kalau komoditasnya tersedia, bisa juga. Ya. Tapi komoditas yang retail yang banyak itu toko daring. Gitu. Karena di dalam toko daring itu, yang saya andaikan mall tadi, itu yang banyak merchant retailnya, begitu ya. Karena sangat mudah sekali untuk memasukkan pelaku pengadaan penyedia ke dalam toko daring, begitu. Pak, kalau untuk katalog elektronik, apakah juga tidak mudah? Apakah mudah juga gitu? Ya, kalau dibandingkan dengan proses bisnis yang lama, katalog elektronik yang sekarang itu juga relatif mudah. Tapi tetap kalau yang toko daring gitu kan, sebagai yang retail, dia masukin barang, masukin harga, done, selesai. Nah, kalau katalog elektronik, komoditas itu tiap komoditas, struktur penyusun harganya mesti di self-declare dulu. Ada banyak tahapan. Makanya memang pengalaman saya dalam melaksanakan mewujudkan kubar pengadaan lewat online, digitalisasi pelaku pengadaan ini memang agak kerumitan saya itu menggiring masuk katalog lokal karena pelaku usaha ditawarkan yang lebih mudah nih. Kalau pakai toko daring itu lebih simpel, dia tinggal daftar, upload, barang sudah langsung listing. Nah begini, jadi Bapak Ibu dalam mewujudkan toko daring, sarananya ini kita sudah disediain oleh LKPP gitu ya. LKPP sebagaimana pasal 70 Perpres pengadaan menyebutkan kewenangannya adalah mengembangkan, membina, mengelola, mengawasi penyelenggaraan pasar pengadaan barang jasa elektronik pemerintah. Nah, itu kewenangan LKPP. Tapi kewenangan LKPP ini tadi, ya, LKPP yang Bapak Ibu tahu ada di Rasuna Said, gitu kan, di DKI Jakarta, itu jangkauannya tidak mungkin ya menjangkau seluruh Indonesia secara simultan bersamaan. Nah, makanya di dalam tiap kementerian, lembaga, Pemda, provinsi, kabupaten, kota ada UKPBJ. Nah, disinilah LKPP bisa bekerja sama dengan UKPBJ dan atau pelaku usaha, sebagaimana disebutkan di pasal 70 ayat 3, Bapak Ibu. Ya, ketika kita disediakan slot untuk toko daring, saya masih ingat sekitar 2000 waktu itu embrio toko daring namanya Bila Pengadaan. Saya bisa melihat tempat lain itu ya yang memang literasi digital sudah oke, begitu ya. Infrastrukturnya itu sudah tersedia dekat dengan literasi berusaha yang sudah mumpuni gitu ya. Sedangkan kami yang ada pelosok ini ya belum bisa memanfaatkan Bila Pengadaan saat itu. Nah, tapi seiring dengan semakin agresifnya beberapa PPMSE gitu ya, kami mengundang gitu ya. Ada satu pertama mau datang ya, secara daring.
ya, untuk menggeser gitu ya, memanfaatkan toko daring ini tadi. Lalu ada yang mau datang langsung ke Kabupaten Kutai Barat. Nah, artinya apa? Mall yang semula kosong ini tadi, Bapak Ibu, itu mulai terisi perlahan-lahan. Nah, kita di sini memang memang tugasnya adalah berbicara terkait dengan toko daring dan bagaimana mewujudkannya. Bapak Ibu, sebagai pionir ya, di Kaltim yang pertama kali menerapkan toko daring, kami menghadapi challenge begitu ya, bagaimana mewujudkan e-purchasing melalui sistem toko daring. Kalau katalog elektronik itu relatif mudah, gitu. Walaupun kalau saya dan kami sudah punya pengalaman gitu ya sebagai daerah yang pelosok ya mengubah paradigma belanja kami tahun 2016-an 15-an itu kita juga berusaha membiasakan katalog elektronik gitu. Nah, sehingga challenge kami di sini bukan dari pelaku pengadaannya yang tidak mau melakukan e-purchasing, tapi bagaimana sekarang mengajak pelaku usaha mikro kecil koperasi untuk mau ke toko daring. Jadi ada eskalasi begitu ya ketika kami mengupayakan toko daring, katalog lokal gitu ya. Itu ada eskalasinya untuk membuka pemahaman dengan pelaku usaha. Nah, kami menyadari bahwa toko daring ini sangat penting begitu ya. Karena apa? Ketika kita berbicara kebijakan pengadaan, ya, ini salah satunya adalah mengembangkan marketplace pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagai pelaku pengadaan, Bapak Ibu, kita ini dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Nah, bagaimana supaya tidak sibuk pengadaan, maka kita sibuklah melakukan optimalisasi. Nah, cuman bagaimana kita mau melakukan optimalisasi ketika kita mau memilih metode pemilihan penyedia yang lebih mudah, ya. E-purchasing dengan toko daring salah satunya, kalau merchant-nya tidak ada. Nah, disinilah kita memahami bahwa kebijakan pengadaan yang ada di dalam pasal 5 huruf D ini penting untuk mewujudkan tujuan pengadaan yang ada di pasal 4 huruf A yang value for money. Sehingga kita ya berusaha untuk proaktif, Bapak Ibu, bahwa kami memahami bahwa pengembangan marketplace sudah disediakan fitur sarananya oleh LKPP, tapi kita tidak bisa cuman pasif menunggu. Bagi beberapa daerah yang lain begitu ya yang sudah literasi digital dan oke punya toko daring akan terisi dengan otomatis, Bapak Ibu. Katalog lokal akan terisi dengan otomatis bila daerah itu literasi digitalnya sudah oke. Nah, bagi kami daerah yang hari Jumat, Sabtu, Minggu internetnya putus dari dunia luar, nah ini menjadi challenge tersendiri. Sehingga kami sebagai UKPBJ ini ya kami punya banyak challenge begitu ya. Nah, sehingga kami menghadirkan apa yang disebut dengan Kutai Barat pengadaan lewat online. Ini bukan saya hanya sifatnya bagian ya, waktu itu inisiatornya adalah pengelola LPSE yang lama, kalau di Kutai Barat ini namanya Pak Budi Eka Prasetya, saya hanya melanjutkan. Tapi pada saat dulu dibentuk, saya ya sedikit banyak itu terlibat sebagai sekrup kecil di dalamnya, Bapak Ibu, bahwa kita harus lebih proaktif supaya semakin banyak pelaku usaha ini tadi masuk dalam sistem. Proaktifnya dengan cara kita menjemput bola, termasuk sampai ke kecamatan-kecamatan yang bisa dibilang jauh dari ibu kota kabupaten. Kabupaten kami, Bapak Ibu, terdiri dari 16 kecamatan, 194 kelurahan desa, dengan luas kurang lebih 20.000 km persegi. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin pelaku usahanya untuk ayo masuk sebagai pelaku usaha.
ada 3 kanal yang kita pilih, apa kita punya. Tapi pada prinsipnya dulu, embrio awal sebelum kita bekerja sama dengan toko daring, yang PPMSE, toko daring waktu itu belum ada. Embrio awal Kutai Barat Pengadaan Online ini adalah kita berkeliling untuk mendaftarkan pelaku usaha ke dalam Sikap, supaya pengadaan langsung secara online-nya bisa kita dilaksanakan terdigitalisasi. Seiring dengan waktu yang berjalan, kita berhasil mendigitalkan pelaku usaha dalam SPSE. Pelaku usaha itu tadi kita coba digitalkan lagi ke dalam toko daring, yaitu yang merespon PPMSE, yang merespon kami sampai datang ke wilayah kami. Nah, kemudian kita juga melakukan pembinaan pelaku usaha, begitu ya, Bapak Ibu, bekerja sama dengan PPMSE tersebut. Pada prinsipnya kami mendayagunakan seluruh kanal marketplace, sehingga semakin sudah banyak ya yang sudah boarding digitalisasi pelaku usaha ini tadi paling banyak di dalam toko daring, gitu ya, banyak di toko daring. Nah, cuman permasalahannya ya, challenge ini selalu muncul gitu ya, ketika kita sudah berhasil boarding. Keberhasilan kami ya untuk boarding dalam toko daring itu di Kaltim ini ada 10 kabupaten kota ya, 10 kabupaten kota dengan komoditasnya itu berasal 20%, 20% itu berasal dari Kabupaten Kutai Barat. Nah, Bapak Ibu, kalau kami ditanya apa sih setelah sudah masuk segitu banyak gitu ya, apalagi challenge yang muncul? Ya, pertama PPMSE ini tadi kita terbatas gitu. Kaltim dengan begitu luasnya gitu ya, hanya ada sejauh ini yang saya tahu itu satu saja ya, yang cukup agresif dan menempatkan perwakilan di lokasi yang ada di pusat pemerintahan provinsi. Hanya ada satu. Nah, jadi ketika kita berbicara keterbatasan cakupan ke daerah, ini tadi PPMSE-nya yang dominan cuma satu, pelaku usahanya juga komoditasnya tidak banyak, gitu kan yang masuk. Ya ini menjadi challenge. Yang saya lakukan apa, Bapak Ibu? Saya mendekati dan menyenggol-nyenggol gitu ya para pejabat struktural di tingkat provinsi saya, kemudian tadi ya di tingkat ya teman-teman sesama JFPPBJ di kota-kota yang lebih maju dari kota saya gitu ya, seperti kayak Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, kebetulan tadi itu ada Pak Yefri juga tadi yang hadir ya. Itu saya berikan gitu ya kontak PPMSE yang mau datang ke daerah saya. Kenapa kok saya berusaha sampai sejauh itu, Bapak Ibu ya? Kolaborasi antar UKPBJ ini penting, Bapak Ibu. Ekosistem pengadaan kita tidak bisa sektoral menggunakan ego sektoral. UKPBJ saya ya UKPBJ saja aja yang saya urus. Kenapa? Lingkungan pengadaan kita, ekosistem pengadaan kita, komoditas wilayah kita, gitu ya, satu provinsi itu saling terkait satu sama lain. Ya. Jadi komoditas saya sangat berharap gitu ya, tahun ini saya bersyukur sekali Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara itu sudah akhirnya mewujudkan toko daring di tempatnya masing-masing. Sehingga kami dulu yang sekitar 40%-an komoditasnya sekarang cuman hanya 20%. Itu komoditasnya berarti sudah mulai banyak dari Kutai Kartanegara, dari Kota Samarinda. Sehingga apa? Kami yang di sini gitu ya. Karena pelaku usaha kami yang di Kabupaten Kutai Barat ekosistemnya tidak semaju lingkungan usahanya tidak semaju Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, itu bisa order dengan menggunakan kanal toko daring. Ini sangat membantu sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang ada yang mau melaksanakan malah kalau sebenarnya yang kayak sudah terintegrasi Pemprovnya yang inisiasi duluan, itu jauh lebih mudah. Tapi kalau yang kabupaten yang mulai duluan, ini luar biasa sulit. Nah, kalau yang Pemprovnya yang mulai duluan, ya tempatnya Pak Kuswoyo ada Blangkon gitu ya. Kemudian tempatnya Pak Muklis itu ada Jatim Bejo gitu kan. Itu sudah mulai duluan, itu sudah ibarat kata itu air mengalir dari atas ke bawah, mudah.
Tapi kalau air bawa dari bawah untuk naik ke atas itu sulit, ya. Jadi di situ challenge-nya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita berbicara teman-teman yang di APBN ini sudah lebih mudah ya ketika kita berbicara tentang kemudahan bagi pelaku usaha di UMK. Karena skema pembayaran non tunai, skema pembayaran yang cashless, skema pembayaran yang instan, ya kalau yang di APBN itu sudah terjadi dengan kartu kredit pemerintah. Nah, keengganan teman-teman pelaku usaha di daerah saya khususnya itu adalah sistem pembayaran yang non tunai ini tadi yang belum diterapkan menyeluruh begitu. Ya, jadi kalau untuk pelaku usaha ini tadi kami terpaksa mencari yang bukan sistemnya. Kita ada tiap mall punya aturan berbeda-beda untuk transaksinya, Bapak Ibu. Ya, dalam mewujudkan ini kita juga perlu melihat yang paling mudah bagi pelaku usaha kita. Pastikan Bapak Ibu memilih yang pro dengan UMK koperasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang namanya UMK koperasi itu tadi modalnya kecil. Kalau pembayarannya tidak bisa direct, ya, artinya nanti itu harus ditransfer dulu ke PPMSE-nya, lalu PPMSE-nya menyalurkan lagi ke dalam merchant-nya. Nah, ini akan menyulitkan. Maka pilihlah PPMSE yang memang oke, pembayaran itu langsung direct ke pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu tadi, ya, merchant-merchant, pedagang-pedagang tadi mendaftarkan diri ke PPMSE yang yang sudah kita kerjasama tadi. Nah, itu tadi pembayaran ya itu bisa dilakukan dengan segera secara non tunai untuk dibayar langsung. Tapi kalau sistemnya pakai uang persediaan, paling tidak kanal yang untuk mentransfer langsung secara digital ya dengan elektronik transfer kepada PPMSE itu dimungkinkan. Nah, kami memilih juga PPMSE waktu itu selain karena dia mau ke sini begitu ya, kita juga memperhatikan bahwa skema pembayarannya sangat luar biasa fleksibel sehingga pembayaran itu ke nomor rekening yang dimiliki oleh merchant-nya. Nah, keterbatasan lainnya itu tadi masalah minimnya literasi digital gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat yang gambar yang atas, ini kami ya ketika mengundang para pelaku usaha yang ada di kabupaten kami begitu ya. Beberapa ada yang baru pertama kali melihat yang namanya komputer begitu ya. Jadi kita ngajarin betul ya caranya buka web browser seperti apa, caranya ngupload produk seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini minimnya literasi digital ini juga menjadi challenge tersendiri bagi UMK koperasi. Sehingga memang tidak, ini yang perlu menjadi disadari oleh banyak pihak gitu ya, bahwa tidak bisa juga mencanangkan sesuatu tuh maksa cepat gitu ya. Ekosistemnya harus diperhatikan juga. Nggak bisa kan kita paksa orang, ayo cepat buka ini, buka toko daring, buka. Tapi kalau diperhatikan lagi, loh, nggak semua daerah itu punya listrik, nggak semua daerah itu punya internet dan seterusnya. Nah, jadi challenge-nya kami ya mengajari orang pakai komputer terlebih dahulu. Nah, itu tadi. Tapi dan ini menjadi batasan juga bagi kami gitu ya, karena kami mengembangkan marketplace ini tadi itu seluruh kanal secara simultan. Ya, itu ke dalam sikap ya iya juga, katalog ya iya juga, toko daring ya iya juga. Tapi pada prinsipnya kami sudah buka dua titik layanan, ada yang di DPM PTSP, ada yang di LPSE Kabupaten Kutai Barat. Dalam satu hari itu seperti saya kemarin 2 hari berturut-turut ini minimal ada satu pelaku usaha yang kita arahkan ke 3 kanal ini Bapak Ibu. Nah, ini membuat kita semakin terus berkembang begitu ya, jumlah komoditasnya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan dalam pengembangan toko daring. Ya, pada prinsipnya memang manfaat kita melakukan program Kutai Barat pengadaan lewat online ini tadi, yang salah satu isinya adalah toko daring.
ini menjadi alternatif belanja retail dari pelaku pengadaan secara e-purchasing gitu. Nah, kemudian ya dari 4.060 komoditas yang terdapat di Provinsi Kaltim, saya coba search, memang masih sangat sedikit Bapak Ibu Kaltim ini untuk toko daringnya yang memang terbesar. Itu 10 kabupaten kota itu baru ada 4.060 komoditas. Nah, ini sekitar 813 komoditas, 20% ini berasal dari Kabupaten Kutai Barat. Ini juga berkebalikan dengan kemudahan kami sebagai pelaku pengadaan punya banyak pilihan. Dari sisi UMK koperasi ini membuka peluang usaha mereka supaya produk mereka dikenal, supaya produk mereka juga bisa dibeli oleh banyak pihak selain mendigitalkan dari apa yang biasa dilakukan sehari-hari. Ya, kalau yang produk yang umum ya kayak ATK, ya itu ya memang kita mau mendigitalkan saja proses pengadaannya gitu. Terus kita dari tahun 2021 hingga saat ini 2022 itu sudah ada peningkatan 1.645% peningkatan kepada UMK koperasi. Gitu. Jadi kalau dulu kita mainnya di setahun lalu ratusan juta, tahun ini sudah meningkat luar biasa signifikan. Nah, ini menjadi manfaat yang relatif besar bagi pelaku usaha dan menjadi program yang sebenarnya Bapak Ibu mudah sekali diduplikasi. Kenapa? Duplikasi untuk membangun toko daring di wilayah kita masing-masing itu tinggal memanfaatkan aplikasi yang sudah disiapkan oleh LKPP, begitu Bapak Ibu. Hanya saja memang kita yang sehari-harinya mungkin merasa sudah penuh, gitu ya. Kayak Cak Kuswoyo tadi sibuk dengan proses pemilihan penyedia, mau apa-apa gitu kan. Nah, aduh, kok sudah habis ya energi kita nih kalau untuk melakukan yang seperti Pak Christian tadi sebutkan, melakukan pembinaan, ngajarin pakai komputer, apa segala macam. Perlu kita ingat Bapak Ibu, kita pemerintah ya, sebagaimana yang diwacanakan oleh Undang-Undang Dasar, gitu ya, mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan kehidupan bangsa, itu menjadi kita ini pemerintah ini adalah instrumen untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Kita jangan lupakan tujuan mulia kita tersebut. Ya, berpikir seperti itu. Nah, artinya apa? Kita coba jemput bola. UMK koperasi kita coba bina. Jangan kita menunggu. Karena apa? Kalau yang secara default pasti masuk, itu tidak mungkin yang UMK koperasi yang modalnya lemah, Bapak Ibu. Karena itu sudah pasti pelaku usaha yang memang sudah memiliki kemampuan yang sudah bagus. Dalam Perlem 4 kita juga diminta, Perlem 4 2021, untuk membuka seluas mungkin kesempatan bagi pelaku usaha. Maka mari kita ingat asas kenapa kok fondasi dasar negara kita, kenapa kok kita punya pemerintah, kenapa kok kita punya negara, tujuan hidup bernegara kita ingat lagi. Nah, tapi kalau kejauhan Pak yang Bapak omongin itu tadi, ya oke, kalau memang berpikir itu kejauhan, ingat jangka kebutuhan ingat dari perspektif yang lain supaya apa? Supaya kita nggak sibuk pengadaan Bapak Ibu. Ya. Dengan Bapak Ibu capek saat ini gitu ya mengembangkan toko daring, perlahan-lahan Bapak Ibu akan semakin mengurangi jumlah paket tendernya. Nah, jumlah paket tender itu semakin berkurang, orang menggunakan e-purchasing dengan toko daring itu akan menjadi semakin mudah. Tadi kalau Cak Kuswoyo bilang paketnya itu sekian ratus gitu kan, nah kan ada tuh beberapa daerah kayak tempat saya ini paketnya itu kan mainnya ribuan begitu ya. Nah, ini akan membuat kita perlahan-lahan ketika ada e-purchasing dengan toko daring, ini akan membuat kita tidak sibuk lagi dengan pengadaan, tapi nilai transaksi kita bagi UMK koperasi itu juga semakin meningkat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kesimpulannya ya Bapak Ibu bisa kita perhatikan bahwa marketplace elektronik pemerintah punya 3 kanal, salah satunya adalah toko daring, selain pemilihan penyedia dan katalog. Ya. Kemudian UKPBJ bisa memanfaatkan PPMSE yang ada. Bapak Ibu, kalau yang sudah punya posisi yang lebih strategis dari kami, gitu ya, artinya
PPMSE itu nggak jijik-jijik banget lah ke tempat Bapak Ibu gitu ya. Kalau kayak kita ini kan saya itu sampai mengajukan 2 atau 3, 4 gitu kan. Kok nggak ada ya yang mau merespon surat saya ini ke PPMSE ini. Akhirnya ada yang mau merespon itu 1, oh itu udah syukur banget. Tapi kalau Bapak Ibu dalam posisi yang lebih strategis gitu ya, lebih mudah dijangkau, bekerja samalah dengan lebih dari 1 PPMSE. Karena Pak UKPBJ punya keterbatasan anggaran, tapi saya sejak dulu ya menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran itu bukan hambatan. Ketika saat ini ada banyak PPMSE, kita bisa kolaborasi Bapak Ibu dalam artian positif. Bapak Ibu minta PPMSE melakukan business matching. Bapak Ibu kan pasti punya data dari UMK koperasi. Bapak Ibu kan pasti tinggal di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu punya sumber daya yang paling berharga, yaitu resource adalah daftar nama pelaku usaha. Itu yang Bapak Ibu coba trade off gitu ya dengan kebutuhan PPMSE. PPMSE pasti punya keinginan dia menjadi semakin berkembang. Dengan seperti itu, mereka mau datang. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ada 2 PPMSE tadi, 1 mau daring, 1 mau datang langsung. Nah, kami kerjasama tuh dengan 2 itu tadi gitu ya. Cuman yang mau datang langsung ya kalau di tempat saya gitu karena orangnya tipenya lebih percaya yang bisa dilihat langsung daripada yang di daring gitu. Akhirnya banyak yang lebih masuk ke yang datang langsung. Nah, toko daring ini lebih mudah Bapak Ibu diakses oleh pelaku UMK koperasi ya. Sifatnya mini kompetisi gitu jadi sangat diminati dan berakibat pada peningkatan nilai transaksi relatif pesat. Dengan berbagai macam manfaat yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, ada tantangan. Tapi tantangan ini tadi akan sangat mudah bila kita melihat 2 hal, yaitu pertama tujuan kita berbangsa yang dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tadi. Kemudian juga kita mengingat bahwa kita sebagai pelaku pengadaan tidak mungkin selamanya sibuk dengan proses pengadaan dengan tender seleksi dan tender cepat. Kita upayakan beralihlah ke mini kompetisi menggunakan e-purchasing. Sehingga bolehlah kita saat ini mungkin agak capek begitu ya, tapi jangan lupakan toko daring karena dari toko daring itulah UMK koperasi yang kita jemput, yang kita fasilitasi itu bisa mendapatkan rezeki yang memang bisa mensejahterakan daerah kita masing-masing, wilayah kita masing-masing, sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi secara nasional agar ekonomi menjadi semakin membaik. Mungkin dari situ Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak melihat jam, tapi dan Cak Kuswoyo, ini kita lanjut ya ke diskusi ya. Pas ini. Nah, Kembalikan. diskusi. Pas ya, siap. Pas, wah mantap ini. Makasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Gamas ini. Tanpa jam tapi pas. Pas banget Prof ini, Prof. Saya nggak usah ngoprak-ngoprak, tapi pas 30 menit. Jadi kita mulai 30. 13.33, ini 14.18. Pas 3 menit. Oke, Bapak Ibu, jadi demikian paparan dari Pak Christian Gamas terkait toko daring. Tadi sudah ada Bu, ini hilang lagi ini. Baru mau tak tanya. Baru ada yang tanya. Raise hand turun lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Sudah kita buka, yang mau tanya silakan. Raise hand. Yang ditanya kebanyakan link absen mana, link absen mana. Link absennya sebentar lagi masih dibikin sama Prof Muklis. Mungkin gini, jadi gini Pak Gamas. Iya sih mungkin toko daring memang berpihak kepada UMKM untuk meningkatkan transaksi di UMKM. Yang jadi masalah mungkin sebenarnya dari kitanya, dari sisi kita di pemerintahan. Ya. Sejauh mana tingkat kepedulian, terutama kepala daerah. Kepala daerahnya, seberapa pedulikah kepala daerah kepada UMKM, sehingga memberikan kayak semacam pressure atau kewajiban untuk kepala OPD memaksimalkan pembelian di toko daring. Ini sama nggak kejadiannya
apakah mungkin di tempat kami atau mungkin di Pak Kamus juga sama. Terkait kepala OPD barangkali ada mikir, ngapain sih harus toko daring? Kenapa nggak beli langsung? Kenapa nggak? Siap. Nah, gitulah. Itu gimana Pak Kamus? Oke. Baik. Bapak Ibu, yang diomongkan Pak Kuswoyo kan memang betul ya, salah satu hal yang bisa mempercepat penerapan toko daring ini tadi adalah readiness atau kesiapan dari penggunanya, yaitu dari pelaku pengadaan ya, mulai dari kepala daerah, tadi disebutkan Pak Kuswoyo kepala daerah gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri pribadi berpikir bahwa sebenarnya ini bukan hanya kepala daerah, tapi kepala daerah, PA, KPA, PPK, PPTK, kemudian pejabat pengadaan gitu ya, UKPBJ-nya juga gitu ya. Karena kalau semua peduli begitu ya, ketika kita memang sudah menyadari bahwa tujuan kita berbangsa ini tadi gitu kan, untuk kesejahteraan kita semua gitu kan, bahwa kita hadir ini tadi untuk mensejahterakan satu sama lain gitu. Nah, ya kita bisa tanpa harus ada surat perintah gitu atau tanpa harus ada ultimatum gitu kan, itu sebenarnya bisa berjalan. Artinya apa? Seandainya PPTK gitu atau PPK gitu kan mau melaksanakan pengadaan langsung, kan itu harus ketemu dengan pejabat pengadaan. Nah, kalau semua menyadari seperti itu ya, ketika mohon maaf saja tadi PPK-nya mungkin lupa gitu ya ada toko daring. Pejabat pengadaannya akhirnya mengingatkan, kan ada toko daring Pak, begitu. Nah, demikian juga dengan PA-KPA begitu ya. Kenapa sih kok harus pakai toko daring gitu ya? Ini kan sudah zamannya begitu ya. Sudah eranya, kalau bukan era kolonial lagi tapi era milenial. Segala sesuatu belanjanya klak klik aja begitu ya. Ngomong-ngomong soal kolonial, ada enggak itu yang kolonial? Cak Kus, Abah, oh enggak ada, Cak Nus enggak ada. Nah, saya berusaha cari yang bisa dibully aja ini. Abahnya lagi ngiras-ngiras itu, lagi ngiras-ngiras. Iya. Jual iras ya. Jadi ketika kita berbicara, kalau di tempat saya gitu ya, malah PA, KPA, PPK, PPTK-nya yang ditanya duluan itu adalah e-purchasing dulu, katalog. Tapi memang tentunya ini sudah berlangsung lama karena kami membiasakan e-purchasing itu dari tahun 2015 sebenarnya. Jadi sekarang itu top of the mind-nya ya, yang ada di pucuk pikiran pengatas ketika mau melakukan pengadaan ini adalah e-purchasing. Sehingga yang ditanya akhirnya ya kok nggak ada komoditasnya sih gitu. Makanya kami mewujudkan toko daring ini lebih kepada dari pelaku usahanya dulu gitu kan, supaya segera masuk. Nah, tapi Bapak Ibu bagi yang memang belum tiap daerah karakteristik beda-beda gitu ya. Ada beberapa teman-teman saya tuh yang mengeluhkan yang seperti disampaikan Pak Kuswoyo itu tadi gitu. Nah, ketika kita berpikir bahwa bagaimana mengalihkan dari pengadaan langsung yang kata Pak Kuswoyo tadi lebih nyaman gitu ya. Kenapa sih kok harus berubah ke e-purchasing? Ya, supaya menjadi akuntabel itu kan tidak harus dokumentable. Nah, kalau kita pakai pengadaan langsung itu prosesnya kan banyak tuh, ada permintaan harga lah, inilah nyusun APS lah, apa segala macam. Yang kita jual gitu ya adalah kemudahan dari proses pemilihan penyediaannya. Pakai e-purchasing gitu ya, nggak perlu nyusun HPS. Pakai toko daring nggak perlu nyusun HPS. Negosiasi sudah tersimpan di sistem. Ngeprint, tinggal cetak, bukti pembelian, tak selesai, ya SPG tidak lebih dari 3 lembar gitu. Nah, itu menjadi sangat menarik gitu bagi teman-teman yang melaksanakan proses yang melaksanakan proses pengadaan, sukanya pengadaan langsung. Nah, kita geser menjadi e-purchasing dengan toko daring. Nah, ini bisa membuat mereka tertarik. Nah, coba selalu dibuat mungkin UKPBJ bisa meniru strategi LKPP gitu ya. Ketika dulu melakukan launching bela pengadaan itu ada
pertemuan, kemudian melakukan pembelian perdana, pemesanan perdana, gitu kan. Nah, jadi ada pemesanan perdana dilakukan. Nah, itu yang kami lakukan juga ya waktu pada saat mau yang kemarin ya, waktu pada saat launching tahun 2021. Ada pembelian perdana, langsung kita print gitu ya. Nah, ini nih dokumennya nanti, kontraknya. Ya, ini bukti pembeliannya apa segala macam. Tipis kan, enak kan, kita tunjukin gitu. Mungkin itu Pak Kusoyo. Ya, sehat. Ya, ini sebelum saya lanjutkan lagi, tanya sambil nunggu yang resin. Sudah ada yang resin ini, Bu Teti. Monggo Bu, silakan. Di unmute, perkenalan dulu dari mana? Suaranya Nggak ada suaranya. masuk ya kalau di saya. Suaranya nggak masuk. Masuk nggak Pak? Suaranya nggak masuk ya. Nggak masuk. Suaranya nggak ada, Bu. Mic-nya mungkin Bu. Device-nya nggak masuk, suaranya nggak masuk. Aduh. Oke. Ya, mungkin sambil cari headset Bu atau pakai kok. Settingnya. Settingnya. Sambil nunggu Pak Gamas, coba Bu. Perlu dipertegas Pak Koyo. Apa itu bedanya toko daring sama katalog lokal? Iya, itu di chatnya. Di chatnya itu dari Bu Teti. Oke. Untuk toko daring itu nilainya berapa? Katalog apa? Bedanya gitu sih. Tanya Bu Teti ya, seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu, toko daring itu lebih kepada dengan katalog ya, itu kan sama-sama e-purchasing. Jadi kalau dari nilai transaksi itu bisa dibilang sama persis begitu ya. Hanya saja ada surat edaran LKPP terkait dengan toko daring itu untuk nilai di atas 50 juta sampai dengan 200 juta itu wajib melakukan negosiasi. Nah, itu tadi. Itu kalau dari aspek pembelanjaannya begitu ya. Kemudian ini tadi ada SE Deputi 1 nomor 2 ya, yang berkaitan dengan apa tadi namanya ya, percepatan penggunaan toko daring ya, nomor Deputi 2 nomor 129 gitu kan. Di sini juga disebutkan bahwa sudah ditegaskan lagi ya, tadi kalau yang tadi saya bilang kan dulu yang surat edaran yang lama 50 sampai 200. Nah, ini ada keputusan yang baru lagi, nomor 129. Ini ada yang menggunakan metode, kalau tadi pembelian langsung itu 50 juta, negosiasi tadi sampai dengan 200 juta, terus ditambah lagi ada metode permintaan penawaran, nilai transaksi paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Nah, sehingga 200 juta rupiah ini tadi, dia mall-nya, PPMSE-nya, itu harus menyediakan fitur untuk permintaan penawaran. Nah, jadi mini kompetisinya ada perkembangan lagi, ada yang di atas 200 juta rupiah dengan permintaan penawaran. Nah, itu perbedaannya dengan katalog. Kalau katalog kan kita tahunya di bawah 200 juta rupiah, proses pejabat pengadaan, gitu kan, di atas 200 juta rupiah, proses PPK langsung. Nah, ini ada penegasan dari keputusan Deputi 2, yaitu Deputi Bidang Monef, Pengembangan Sistem Informasi LKPP, nomor 129 tahun 2012. Mungkin itu Pak Muji. Dengan katalog lokal Pak Gamas, maksudnya Pak Gamas. Oh iya, nah kalau katalog lokal tadi kan sempat saya sebutkan yang saya izin untuk mana tadi share screen saya. Yang dari definisi saja ya saya bukanya, yang di awal ini tadi bahwa bunyinya katalog. Nah, ini sistem informasi ya yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan retail daring.
Nah, kalau retail daring berarti kan kita berbicara skala produknya gitu ya. Produknya itu sifatnya produk-produk yang retail. Ya, bisa dibilang ya kalau toko daring ini adalah ya kayak mall itu tadi ada merchant-merchantnya begitu. Nah, kalau katalog ya itu seperti hypermart gitu ya. Jadi skala pelaku usahanya sudah berbeda. Nah, itu tadi. Lalu katalog itu sendiri kan ada 3, Bapak Ibu. Katalog itu tadi ada katalog nasional, katalog sektoral, kemudian katalog lokal. Nah, kalau katalog lokal ini tadi kan basis penayangan katalog sekarang kan etalase, Bapak Ibu. Nah, etalase. Kalau retail toko daring masuk gitu kan, pokoknya komoditasnya itu tadi sesuai dengan kategori kurasi dari PPMSE, ya dia bisa tayang gitu. Nah, kalau katalog lokal ini dia ada etalasenya, dan antar etalase katalog lokal, katalog sektoral, katalog nasional itu tidak boleh overlapping satu sama lain. Jadi yang ada di katalog nasional saya sampaikan contoh kendaraan. Ya. Kemudian yang ada di katalog nasional lagi peralatan elektronik kantor, komputer, itu nggak boleh ada di katalog lokal karena etalasenya sudah ada di katalog nasional. Demikian juga sebaliknya, yang ada di etalase katalog lokal, contoh pakaian seragam dan pakaian khas daerah. Nah, itu tidak bisa muncul di katalog nasional. Nah, jadi kalau katalog itu tadi dia ya sama-sama sarana untuk belanja gitu ya, tapi mekanisme pengaturannya kalau katalog dia sistemnya ada tingkatan gitu ya, lokal, nasional, sektoral dengan etalase yang khusus gitu kan. Nah, kalau yang toko daring itu lebih ke arah retail, perdagangan melalui retail, dan lebih mudah dimasukin retail yang ada di dalam UMK koperasi. Mungkin itu Pak Niki tambahan dari saya. Izin tadi Bu Teti sudah nyambung belum ya? Ya, tadi Bu Teti sempat reset. Gimana Bu Teti pertanyaannya? Halo Pak. Iya. Ini pakai 2 device, yang satu tolong dijauhkan ya Bu. Yang satunya di mute dan matiin speaker. Nah, satu matikan speaker. Malah mati. Halo, gimana Bu? Bu Teti sudah bisa? Katalog toko daring itu ya Pak, yang di atas harga 50 juta ke 200. Tadi Bapak bilangnya harus ada penawaran itu loh Pak. Permintaan penawaran, permintaan harga untuk di atas 200 ya. Karena kebetulan belum pernah juga Pak yang mencoba yang 50 ke 200 juta. Apakah fasilitasnya sudah disediakan Pak di toko daring itu, di aplikasinya? Oke. Saya sudah tangkap pertanyaannya gitu kan. Jadi tanggal 21 Juni 2022 tadi kan memang baru dibuat keputusannya begitu ya oleh keputusan Deputi Monet Pengembangan Sistem Informasi yang nomor 129 tahun 2022. Nah, di sini ya bahasanya kan di diktum kedua huruf B, transaksi yang permintaan penawaran tadi dilaksanakan dalam hal aplikasi toko daring telah menyediakan fitur permintaan penawaran. Jadi kita bisa melihat tadi ya, yang saya sampaikan pada paparan tadi bahwa tiap PPMSE itu seperti mall masing-masing. Nah, kalau di Kaltim itu kan ada namanya Mall Samarinda Central Plaza, ada Big Mall, ada Mall Buswana. Gitu. Nah, ketika pemerintah itu menginstruksikan dalam keputusan tadi untuk membuat fitur itu tadi gitu, ya tergantung dari kecepatan masing-masing PPMSE Ibu. Jadi PPMS ini, jadi kalau
pemerintah gitu, kalau saya analogikan mall gitu. Mall tolong segera sediakan fitur untuk fasilitas untuk cuci tangan sebelum masuk ke dalam mall. Nah, bukan berarti yang melakukan penyediaan fitur itu ya masing-masing pengelola mall. Nah, sama nih dengan yang fitur permintaan penawaran, gitu kan. Kalau ditanya apakah sudah disediakan apa segala macam, ya kita melihat dan segera bertanya kepada PIC dari PPMSE itu tadi. Nah, sampai sejauh ini yang saya tahu begitu kan, ada PPMSE yang saya kerjasama ini tadi, per weekend kemarin sampai dengan hari ini tuh lagi ada maintenance updating. Nah, bisa jadi karena hal ini gitu. Nah, nanti kita lihat Bu. Gitu ya Bu ya. Kemudian yang Bapak jelaskan, maaf ya Pak nyambung. Ya. Untung tadi antara katalog lokal nggak boleh overlapping sama yang nasional. Di kita itu kan baru ada katalog lokal Pak, dan di instalasinya juga ada masalah itu. ATK kan kita beli di katalog yang nasional biasa tuh. Itu bagaimana Pak? Feedbacknya banyak banget ini. Iya. Saya ini Bapak Mas. Katalog lokal ya. Saya. Jadi di tempatnya Bu Teti itu sudah ada katalog lokal ATK. Nah, jadi permasalahan ternyata di nasional juga sudah ada katalog ATK. Itu bagaimana? Karena kan tadi kan penjelasannya Pak Gamas, mestinya kalau jadi katalog nasional sudah ada, ya di katalog lokalnya nggak ada. Gitu. Kalau saya kira-kira gitu ya Bu ya? Kan secara aturannya gitu kan. Kalau saya jelaskannya gitu. Ketika terjadi praktek yang berbeda di lapangan, ya saya mengimpresentasikannya seperti ini Bapak Ibu. Yang saya tahu ya, berdasarkan metode untuk pengusulan etalase. Di etalase itu tadi pengelola katalog itu bisa membuat etalase baru. Etalase baru ini tadi muncul karena ada pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya begitu ya, oleh pembuat kebijakan dikeluarkan keputusan terkait dengan etalase tersebut tersedia. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi kan memang basic ya, materi sertifikasi level 1 begitu ya. Jadi ketika yang tadi terjadinya seperti yang disebutkan Bu Teti, ya bisa jadi ya etalase itu muncul karena memang sudah ada telaah bahwa etalase tersebut memang dibutuhkan. Nah, sekarang kan berarti kita malah jangan kita terfokus kepada kenapa ini kok ada di katalog nasional, ini ada di katalog lokal gitu kan. Nah, jadikanlah ini sebagai sarana untuk memperkaya pilihan kita begitu ya, menjadi lebih mudah kita untuk menentukan ketika menjadi mini kompati begitu ya, dalam artian ternyata di nasional ada, nah di lokal juga ada. Setelah itu kita coba, kalau saya Bapak Ibu dulu ya, sewaktu saya masih PPK, yang saya berani seperti ini Bapak Ibu. Beberapa merchant gitu ya, untuk komoditas yang sama, saya nego bersamaan. Nah, saya nego bersamaan. Yang alot banget, saya bandingkan gitu kan, yang alot nggak bisa turun harganya dan yang lain-lain. Ya sudah, saya tolak. Kan kita bisa nolak dari negosiasi. Ingat loh, dalam proses katalog itu pilihan itu kan banyak ya, proses katalog. Pilihan banyak, bukan berarti kita langsung klik langsung deal, enggak dong. Kan ada proses negosiasi. Nah, kalau saya malah menjadikan ini sarana untuk ya mencari harga paling efektif. Nah, ketika ini
saya sudah ketemu ya, saya klik bersamaan, saya tunggu responnya gitu ya, tep gitu. Dua pelaku usaha, ada yang murah, negosiasinya itu paling kena di hati saya. Ya udah, saya tolak yang yang harganya nggak mau turun, tolak. Nah udah, kan jadi malah menjadi banyak pilihan, kita menjadi efisiensi. Tentunya kedua hal itu kita dokumentasikan. Ya. Nah, jadi satu berita acara. Mungkin itu ya, kalau saya memanfaatkannya, kalau semakin banyak katalog itu bukan saya anggap sebagai potensi masalah, tapi malah menjadi peluang untuk mendapatkan harga yang paling efisien. Gitu Pak Kuswoyo. Barangkali Suhu mau nambah Suhu? Mungkin saya update atau saya sampaikan Pak Gamas ya. Jadi pendapat saya kemarin sama dengan Pak Gamas bahwa kalau katalog sudah di lokal tidak boleh muncul di nasional tidak boleh muncul di sektoral dan lokal. Tapi saya pernah melihat LKPP terakhir ini mengatakan hal itu diperbolehkan gitu, walaupun itu double ya. Itu mungkin nanti perlu menjadi perhatian kita apa benarnya saya tangkap begitu gitu ya. Kalau nggak salah gitu waktu pertemuan Probite Advice kemarin ya di hotel apa itu kemarin. Begitu Pak Gamas kalau nggak salah. Semula saya juga berpendapat seperti Pak Gamas. Tapi menurut mereka sekarang luka lebar lah dalam rangka mencapai 1 juta produk. Mungkin begitu ya. Kalau saya nggak salah lah ya, mohon maaf gitu masih. Iya, memang benar Pak. Gitu. Makanya, cuman dalam tiap etalase itu kan ada persetujuan dalam bentuk keputusan kepala kalau saya nggak salah ingat. Jadi pasti saya tadi sampaikan ada justifikasinya gitu ya, bahwa mungkin memang ini untuk dibutuhkan ya. Justifikasinya tadi sudah diklopkan sama Pak Muji gitu ya, dalam rangka untuk mencapai target 1 juta produk. Nah itu tadi. Nah ketika kita banyak pilihan ini kan menjadi makin asik kita untuk membuat proses pengadaan semakin kompetitif. Ya kita bisa buat mini kompetisi yang seperti saya sampaikan tadi. Ya gitu Pak. Pak Kuswoyo, silakan Pak. Saya kembalikan. Siap, terima kasih. Mungkin dialognya bisa dilanjut nanti ya, pasca acara selesai. 42 kurang 3 menit lagi. Ada yang resen, Pak Nyoman Widiana, monggo. Terima kasih Pak Kuswoyo. Pak Christian Gamas, selamat sore. Pak Kuswoyo, selamat sore. Yang saya hormati semua. Ada Pak Muji. Selamat sore Pak Muji. Maaf nih baru bisa gabung. Gini Pak, kami di Badung, seperti yang Pak Gamas bilang tadi, bahwa peningkatan transaksi kami di daring sangat luar biasa, signifikan. Namun di Badung itu, seluruh perangkat daerah adalah pejabat pengadaannya fungsional PBJ kami yang berada di PBB, bagian PBJ. Kejadiannya mereka, para pejabat pengadaan kami menjadi sangat sibuk dan bahkan cenderung pusing ini Pak, karena order daripada toko daring di Bella ini tidak terkendali, boleh saya katakan seperti itu. Jadi tidak memandang jam, tidak memandang waktu. Mereka pesan saja seperti itu, sehingga pejabat pengadaan saya jadi nggak puyeng ini. Pertanyaan saya, izin, bolehkah saya membuat SOP membatasi jadwal pemesanan oleh PPK? Jadi kami buatkan SOP bahwa PPK hanya boleh memesan di hari kerja, di jam kerja, seperti itu Pak. Karena faktanya dengan transaksi, karena memang banyak yang di luar jam kerja itu, para PPK mesennya ya semaunya sendiri, kapan ingin pesan gitu Pak. Pertanyaannya, bolehkah saya boleh dibilang membuat sebuah prosedur bahwa order hanya boleh dilakukan saat jam kerja dan hari kerja. Seperti itu Pak Gamas, Pak Kuswoyo, sama Pak Muji. Terima kasih Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Monggo. Baik Pak, kalau SOP itu kan memang bisa boleh-boleh saja Bapak buat kan. Tapi kan tiap Pemda kan punya peraturan kepala daerah terkait dengan jam kerja ya Pak ya. Tanpa Bapak harus membuat SOP pun juga Bapak bisa membuat seperti itu gitu kan, ini menurut peraturan Bupati Badung ya, jam kerja itu adalah jam 8 sampai dengan jam 16 gitu ya, atau jam 17 gitu ya. Senin sampai Jumat ya bisa begitu kan.
kadang tapi mari kita perhatikan bahwa jangan sampai juga begini Pak, saya cuma memikir jangan sampai ada backlash atau bumerang bagi kita begitu ya, bahwa ketika kita artinya kan tempat Bapak sudah bagus itu ya, perangkat daerah itu wah semangat sekali menggunakan toko daring. Nah ini jauh lebih bagus daripada mereka membuat kita pengadaan langsung yang konvensional yang malah lebih panjang lagi prosesnya, dan kadang-kadang malah tanggal mundur gitu kan. Kalau pakai pakai toko daring ini dia kan real time. Nah, mungkin mari kita buat semacam kayak selain dari SOP itu tadi Pak, lebih kepada pertemuan rutin untuk kinerja pengadaan Pak. Artinya apa? Jangan kaget-kagetan begitu. Ya, jadi kalau yang di dalam proses proses maturitas pengadaan ya dalam variabel UKPBJ untuk manajemen pengadaan, itu kan kita ada satu subvariabel kinerja pengadaan, di mana kita tiap awal mulai berinteraksi dengan perangkat daerah itu kita punya perjanjian untuk dengan perangkat daerah untuk menetapkan kinerja pengadaan yang diharapkan. Nah, kinerja pengadaan yang diharapkan ini tadi kita bisa atur terms and condition-nya gitu. Janganlah pakai dalam 1 minggu begitu kan, misalnya ada mau makan minum rapat apa segala macam atau ATK. Ya, kalau yang tidak bisa diprediksi yang mungkin perlu cepat kayak makan minum rapat, mungkin kita buat undangan hari H-1, oke gitu ya. Kadang saya juga instruksi pejabat pengadaan saya, ketika pimpinan bilang ada rapat mendadak, ya langsung segera pesan nih gitu kan. Nah, itu memang situasinya seperti itu masih bisa kita terima. Tapi kan nggak bisa juga nih ya, sebab kalau semua diperlakukan seperti makan minum rapat itu tadi. Beli tinta printer, menjelang tinta printernya habis baru beli. Cepat nih, kita mau ngeprint sekarang juga. Nah, itu kan keterlaluan. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita buat seperti strategi pengadaan itu tadi ya, itu bisa kita konsolidasikan di awal minggu, sehingga akan menjadi lebih baik bila dibuat pertemuan 2 mingguan gitu ya. UKPBJ dengan dalam hal ini sebagai wadah pejabat pengadaan dengan para PPK begitu, supaya tidak kira-kira yang Anda mau belanjakan tuh apa, jangan reaktif gitu loh. Jangan seperti mohon maaf kalau bahasa saya tuh hari menikah di situ hari menyunat, sakit gitu ya. Gitu Pak Nyoman Widiana. Yeah. Barangkali ada tambahan yang Pak Nyoman? Nggak ada, lanjut aja. Siap. 48 habis reset terakhir ya ya, Pak Indra Rolas nih. Iya. Ya, mau nggak Pak Indra? Ya. Izin Pak, terdengar suara saya Pak? Jelas. Dengar. Saya matikan videonya supaya nggak mengganggu suara saya Pak. Jadi ini Pak, ngomongin soal bela pengadaan, saya dari BSSN Pak, terus terang instansi kami itu mungkin baru 1 kali ya Pak mengadakan toko daring ini. Dan saya waktu itu tahun 2019 pertama kali melakukan pembelian melalui toko daring Bhinneka waktu itu. Nah, permasalahan waktu itu ya Pak, saya sudah tidak mengikuti lagi. Ketika kita transaksi di toko daring, itu kami pejabat pengadaan itu kendalanya seperti ini Pak. 1, kami tidak dibekali dengan KKP. Waktu itu kan bayar semacam kita beli di e-commerce lah. Kita bayar. Itu saya disuruh coba untuk pertama kali dan saya transfer pribadi dulu gitu. Lama-lama kan saya nggak efektif ini gitu. Yang pertama. Yang kedua, ketika mencari toko daring itu nggak semua barang yang kita butuhkan ada. Artinya untuk kebutuhan barang ATK waktu itu Pak, kita jadi mesan dari lebih dari 1 toko daring. Jadi pengantarannya 2 kali, ongkos kirimnya 2 kali. Agak, kalau menurut saya ya,
secara jam pengadaan agak menyulitkan dibandingkan ketika kita pengadaan langsung, ada satu penyedia langsung brok gitu kan, mau barang ATK biasanya penyedia itu ada itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, toko daring ini kan tadi Pak Gamas sampaikan itu menawarkan kemudahan ya Pak ya. Ini bagi kita itu PPBJ, saya berpikirnya di masa sekarang, terutama masa sekarang ya Pak, dengan pagu banyak dipotong gitu, artinya paket pekerjaan sedikit, bagaimana implikasinya dengan peluang perolehan angka kredit yang biasa kita peroleh dari pengadaan langsung gitu Pak. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Hendra dari mana Pak? Dari BSSN. Oh ya, BSSN. Baik. Saya izin Pak Kusuyo ya, langsung Pak. Siap, jadi begini ya, memang yang ini saya sampaikan tadi Pak Hendra, bahwa kita ya terkait dengan UMK koperasi ini tadi ya, skema pembayaran non tunai ini memang menjadi permasalahan tersendiri begitu. Kalau teman-teman yang di APBN itu punya KKP itu sudah membantu begitu ya, walaupun memang tidak semua satker dilengkapi dengan instrumen itu. Makanya baru perlu kita perhatikan lagi bahwa toko daring ini kan sifatnya untuk belanja yang retail gitu ya. Artinya target utamanya itu kalau tidak pakai KKP, berarti yang pakai sistem transfer itu adalah belanja-belanja yang menggunakan petty cash, uang persediaan ya. Ya, saya pakai uang persediaan. Nah, ini kan bisa membayar dengan cepat untuk transfer. Jadi jangan pakai di transfer uang sendiri ya. Itu memang sih Pak Hendra dermawan sekali gitu ya, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Tapi jangan seperti itu. Artinya memang kita mengkhususkan strategi pengadaannya, kita bentuk terlebih dahulu bahwa memanfaatkan toko daring ini tadi untuk barang-barang yang sifatnya retail, barang-barang yang kita bayarnya tadi masuk dalam skema uang persediaan begitu ya. Walaupun bisa juga tidak tertutup ya, kemungkinan menggunakan skema-skema lain atau bahkan menggunakan instrumen kartu kredit pemerintah atau kartu kredit pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau ditanyakan tadi, ini yang tadi saya sampaikan bahwa minimnya literasi digital di UMK koperasi. Bapak menyampaikan bahwa ketika menggunakan belanja ATK di toko daring yang waktu itu masih istilahnya bela pengadaan ya, bela pengadaan saat ini kan sudah terintegrasi sebagai toko daring. Tadi sudah menyebutkan juga PPMSE-nya. Ya wajar Pak, jadinya lebih mahal gitu ya dengan ongkos kirim karena dia bukan yang PPMSE dengan merchant yang terdekat di Bapak Ibu, di tempatnya Pak Hendra. Makanya tadi saya sampaikan bahwa itu yang kami alami waktu itu, bahwa kami nggak logis kami menggunakan merchant-merchant, pedagang-pedagang dalam toko daring saat itu. Ya, nggak mungkin kami belanja yang sifatnya pakai petty cash atau uang persediaan itu ke Jakarta, ya, vendor yang ada, merchant yang ada di Jakarta. Jadi ketika ada constraint seperti ini ya kita harus memilih yang efektif dan efisien. Ya. Efektif efisien ini situasional. Ketika belum ada vendornya, berarti ya pengadaan langsung di toko terdekat yang kita lakukan. Tapi mari kita ingat lagi bahwa toko daring saat ini sebagai sebuah kanal yang saya sebutkan tadi, itu sangat mudah untuk dimasuki oleh vendor kita, gitu ya. Nah, jadi jadikan toko daring ini tadi sebagai sarana, ya, instrumen untuk mensejahterakan pelaku pengadaan di sekitar kita. Maka yang kami lakukan tadi, seperti yang digambar ini, ya, orang-orang yang tidak
punya literasi digital, bahkan saya sampai menyebutkan ya yang kami ajarkan pertama adalah cara menggunakan komputer. Nah, itu kita dorong dulu nih untuk melakukan bagaimana mendaftar, bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana membuat pengumuman produk dan seterusnya, sehingga toko-toko alat tulis kantor ya itu bisa gitu ya menjadi dalam toko daring. Nah, itu sudah kami lakukan. Nah, komoditasnya itu berhasil. Jadi memang ada upaya perlu ada dorongan, dan dorongan ini tidak dari UKPBJ sendiri gitu. Jadi saya juga sedikit ngomporin gitu ya kepada teman-teman perangkat daerah di tempat kami, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kami ini kan di UKPBJ terbatas nih. Nah, tolong Bapak Ibu merchant yang biasanya Bapak Ibu belanja, suruh menghadap ke kami agar kami fasilitasi untuk pembukaan akun toko daring atau katalognya. Nah, jadi datang akhirnya. Kalau tidak begitu saya nggak mau belanja. Nah, mungkin sampai se ekstrim itu kan. Kalau misalkan pelaku usahanya ngeyel gitu, karena bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Pelaku usahanya bilang, Bapak biasanya kita telepon-teleponan, Bapak bawa berkas jadi selesai. Nah, itu kan lebih mudah. Tapi caranya kurang tepat gitu kan. Nah, sekarang kita coba geser perlahan-lahan. Seperti itu mungkin Pak Hendra, saya kembalikan ke Pak Kuswoyo. Gimana Pak Hendra? Siapa yang kedua tadi Pak, yang implikasi terhadap angka kredit Pak? Oh iya, Bapak Ibu, kalau saya mohon maaf ya kalau untuk proses angka kredit begitu ya, sebagai Jafung saya ini pelaku pengadaan yang tidak bisa melakukan pemilihan penyedia karena saya admin PPE. Ditugaskan tugasnya sebagai admin PPE. Tapi angka kredit saya sudah banyak yang hangus melebihi 37,5. Artinya apa Bapak Ibu? Kita jangan mau disibukkan dengan proses pemilihan penyedia. Memang proses pemilihan penyedia itu enak ya, datang langsung tanpa harus dicari gitu ya. Sedangkan kalau Jafung seperti saya, itu saya banyak masuk ke perencanaan, ke persiapan. Ketika ada inspektor saya harus bolak-balik membina hubungan baik dengan inspektorat gitu, bahwa ada temuan enggak kamu gitu. Ketika ada temuan, apa yang bisa saya tindak lanjuti begitu. Nah, saya mesti, karena kita kan punya banyak ya, ada bukan hanya proses pemilihan penyedia saja sumber angka kredit kita begitu. Nah, angka kredit itu kalau yang proses pemilihan, mohon maaf sekali lagi, itu sesuatu yang sifatnya repetitif tapi kecil sekali dampak untuk memberikan nilai tambah. Nah, yang bisa memberikan nilai tambah gede apa? Tahap perencanaan. Masuk untuk melakukan konsolidasi, nilainya gede. Tahap persiapan, ya kita masuk untuk membantu mendampingi PPTK gitu ya, PA-KPA atau pejabat pembuat komitmen ya untuk menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, menyusun spesifikasi teknis sebagai reviewer. Itu kan dapat juga angka kredit. Nah, kemudian inovasi-inovasi lainnya kan bisa banyak dilakukan. Jadi jangan jadikan, nah ini tadi kemarin itu saya mau membahas hal ini, tapi akhirnya ditanyakan, syukur gitu ya. Karena saya juga kalau mau bahas terkait dengan pemilihan penyedianya, ini memang potensinya adalah kerugian gitu ya, kerugian di angka kreditnya. Nah, tapi mari kita perhatikan bahwa proses pemilihan penyedia yang dengan angka pemilihan penyedia itu minim nilai tambahnya. Kita upayakan pengadaan ini semakin tinggi nilai tambahnya, coba buat inovasi-inovasi gitu, buat kontrak payung, ya konsolidasi dari sisi anggaran. Terus juga dari e-purchasing sendiri gitu kan, e-purchasing untuk toko daring ini tadi, sebenarnya kan kalau kita kreatif gitu ya, yang pengadaan langsung itu kita konsolidasikan jadi satu transaksi. Nah,
tetap angka kredit juga gitu. Jadi jangan khawatir kehilangan angka kredit dari pengadaan langsungnya. Kita bisa konversi untuk e-purchasing dengan toko daring, melakukan konsolidasi kan, tinggal buat berita acara bahwa untuk pengadaan alat tulis kantor dari 2-3 mata anggaran ini saya konsolidasikan jadi satu paket, saya transaksi jadi satu transaksi di toko daring, dapat deh itu angka kreditnya lebih gede lagi gitu. Itu mungkin dia jadi dapat angka kredit lebih gede, penciptaan nilai tambahnya jadi ya kreditnya lebih gede juga. Cak Kusoyo mungkin itu saya kembalikan. Siap. Gimana Su? Ada tambahan Su? Terima kasih ya atas presentasinya dari Pak Kamas dengan narasumber Pak Kuswoyo. Mudah-mudahan memperluas pemahaman kita mengenai toko daring, katalog lokal, sehingga kerja kita bisa lebih cepat, lebih bagus lagi untuk memperdayaan ekonomi lokal. Demikian, terima kasih. Wassalam, Pak Kuswoyo. Jadi secara langsung sudah nutup ya Pak Kamas ya. Jadi sudah nggak ada resen lagi nih. Atau setelah ini kalau mau dibuka ada dialog sendiri setelah acara selesai. Itu kewenangannya Pak Muflis nanti. Sebelum berakhir Pak Gamas closing statement tentang toko daring. Oke, baik. Terima kasih kepada Muji Santosa Training and Consulting ya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan bagaimana cara mewujudkan toko daring. Pada prinsipnya Bapak Ibu sama seperti katalog lokal, toko daring sama pentingnya. Tidak semua komoditas itu ada di katalog lokal etalasenya, sehingga toko daring ini tadi ya selama memang tidak menyimpang dari ketentuan kurasi kelompok komoditas yang ada, ya toko daring ini menjadi sarana yang lebih mudah dimasuki oleh usaha mikro kecil koperasi gitu. Adapun ada challenge gitu ya dalam proses pengadaan melalui toko daring lewat metode e-purchasing ini. Gitu. Tadi disampaikan ya oleh Pak Nyoman Widiana ya ketika membludak ini gimana strateginya gitu kan. Tapi juga dari sisi yang Pak Hendra tadi ada lagi nih masalah bahwa komoditas ternyata tidak ada di area saya begitu. Lalu terakhir tadi dari sisi pelaku pengadaan ini ada yang menganggap ini sebagai threat atau ancaman gitu ya. Ini keberlangsungan angka kredit kita terganggu begitu kan. Nah, ini menjadi luar biasa kaya sekali apa yang kita diskusikan hari ini. Tapi mari kita sikapi bahwa toko daring itu merupakan salah satu cara untuk memberikan nilai tambah supaya kita tidak sibuk pengadaan. Bapak Ibu, mohon maaf, saya baru sebagai pejabat fungsional. Jadi mungkin agak sedikit, walaupun saya pernah jadi pelaku pengadaan PP, Pokmil gitu ya. Cuman saya berpikir bahwa kita nggak bisa ya sampai usia dan masa kerja golongan madya itu sibuk pengadaan langsung gitu kan. Saya agak geli ngebayanginnya sibuk pengadaan langsung, sibuk tender, sibuk seleksi gitu kan. Makanya LKPP menghadirkan sarana toko daring bukan sebagai ancaman ya, tapi menjadi sebuah pilihan untuk membuat nilai tambah lebih agar kita pelaku pengadaan ini tadi bisa menghadirkan solusi begitu. Jadi mari kita anggap bahwa toko daring sebagai solusi dan peluang. Kalau yang kaitannya dengan Pak Hendra tadi sampaikan, gimana nih caranya kita untuk menambahkan ketika tidak ada komoditasnya, gimana caranya kita untuk mensejahterakan pelaku pengadaan di sekitar kantor kita begitu ya, agar dia bisa punya peluang untuk berdagang dengan pemerintah, meningkatkan penghasilannya dia. Nah, kita fasilitasi dia untuk entry, untuk onboarding ke dalam toko daring. Lalu kalau yang terakhir tadi terkait dengan yang
disampaikan Pak Widiana dari Kabupaten Badung. Nah, kalau Japungnya itu kewalahan gitu ya, kewalahan. Nah, ini menjadikan sudah bagus tempatnya, pengadaan langsung sudah ditinggalkan, tapi ini jadinya kewalahan. Maka di sini mari kita masuk ke dalam sub-variabel manajemen kinerja gitu. Jadi manajemen kinerjanya kita berkembang ketika masuk ke level 4 dan level 5 gitu kan. Itu bukan hanya manajemen kinerja UKPBJ, tapi manajemen kinerja dari stakeholder, dan juga kita menggunakan variabel lainnya dari menggalang kolaborasi kepada stakeholder terkait. Nah, itu dengan memanfaatkan peningkatan subvariabel dari UKPBJ Bapak Ibu di Kabupaten Badung yang saya tahu merupakan ULP percontohan gitu kan, merupakan UKPBJ yang paling salah satu yang tinggi maturitasnya, kita bisa meningkatkan kinerja pengadaan kita gitu ya, dengan cara ya membuat SOP tadi gitu ya, SOP yang ya dibarengi juga dengan coffee morning. Anda ini rencana sebulan ke depan ini mau ngapain gitu kan, sehingga kita terjadi konsolidasi paket tidak pesan mendadak, kalaupun pesan mendadak dalam kondisi yang wajar. Misal kayak kondisi belajar tadi, makan minum ya, atau akomodasi, jasa akomodasi itu kan memang pasti mendadak. Nah, hal-hal seperti ini tadi bisa kita kelola. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sudah mempelajari bahwa manfaat dari toko daring ini luas sekali. Kami berterima kasih atas responnya begitu ya, dari terkait dengan apa yang sudah kita bahas jauh ini. Bila ada hal yang kurang, mohon dimaafkan, tapi pastikan bahwa toko daring menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah dari proses pengadaan. Tinggal kita mau memberdayakan, mengoptimalkan lebih lagi atau tidak. Daerah pelosok seperti saya gitu ya, saya jangan dikira Kutai ada banyak gitu ya. Kalau Kutai Kartanegara itu ya kota begitu kan. Kutai Timur itu ya kota, sudah diapit kota. Nah, kalau saya Kabupaten Kutai Barat ini daerah menjelang perbatasan dengan Malaysia. Ya, walaupun ada kabupaten baru lagi yang bekas pemekaran kami. Kami yang di daerah yang terbatas, Bapak Ibu, kami yang Jumat, Sabtu, Minggu internetnya pasti terputus dari dunia luar, sering ya, bukan pasti, bisa mendayagunakan toko daring dengan upaya yang ekstra. Maka bila Bapak Ibu ya mempunyai tingkat kesulitan yang lebih rendah, mohon berdayakan lebih optimal. Tujuannya kita sama Bapak Ibu sebagai pemerintah, mensejahterakan kehidupan berbangsa. Jangan lupakan hal itu. Mari kita ciptakan pengadaan yang memberikan nilai tambah. Mohon maaf selama penyampaian bila ada kata-kata yang menyinggung. Kurang lebihnya saya tutup dan dengan mengembalikan kepada Cak Kuswoyo selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Gamas ya, plus untuk Pak Gamas ya. Jadi Bapak Ibu, intinya untuk pengadaan itu seperti yang sering saya sampaikan, jangan sibuk tender. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Kalau ada toko daring, kenapa harus ribet PL? Gitu ya Pak Gamas ya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan kepada saya untuk menemani Pak Gamas. Banyak sekali ilmu yang kita terima. Dan mengakhiri webinarnya resmi dengan membaca hamdalah bersama-sama, kita tutup webinar pada sore hari ini. Saya yang membawakan materi yang mengantarkan Pak Gamas. Mohon maaf kalau ada salah di sana-sini, ada beberapa kendala. Lebih mohon maaf, terima kasih kepada Pak Muji, Direktur Budi Santosa Training Consulting, Pak Munggus, dan juga Pak Gamas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih di